Shalom bagi kita semuanya. Sore dan selamat datang, selamat beribadah kembali di tempat ini. Kita percaya bahwa kasih Tuhan satu minggu ini kita alami dengan dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari lambaikan tangannya. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu. Tahun-tahun hidup kami di dalam Engkau Tuhan, kami jalani dengan penuh kasih karunia, kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sampai hari ini Tuhan, Engkau yang setia yang selalu menemani kami dalam segala keadaan kami. Kami bersyukur miliki Tuhan seperti Engkau. Dan kami juga bersyukur buat anugerah-Mu bagi bangsa kami ya Tuhan, yang sudah dilewati oleh bangsa kami ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Pemeliharaanmu bagi bangsa kami, bahkan juga Tuhan penjagaan atas bangsa kami. Kami sangat berterima kasih ya Tuhan. Kami mau Tuhan, bangsa kami lebih lagi datang kepadamu, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Kami datang bersama-sama ya Tuhan. Kami merendahkan hati kami Tuhan, untuk kami bersatu berdoa bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, lawatan-Mu bagi setiap kami semua. Dan kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan, mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Raja di atas segala raja, yang layak ditinggikan dan diagungkan selama-lamanya. Sujud sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami angkat suara kami dan pujian kami bagi nama-Mu. Amin. Mari kita naikkan pujian kita bagi nama Tuhan. Mari kita bersyukur buat Dia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah dari suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, Indonesia
Curahan kuasa-Mu.
bersama-sama. Sebab kita dipilih dari suku kita, dari bangsa kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bagi dia, bagi bangsa ini. Amin. Punya mimpi,
Tuhan. Dan kami bersyukur buat semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Yang memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati. Dan biarlah kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru.
bersyukur dan bangga punya Bapa seperti Engkau. Bapa yang di surga yang mengasihi kami. Ampuni dosa-dosa kami jika kami belum memberi yang terbaik bagimu. Biar terus Engkau ditinggikan, dimuliakan lewat perkataan kehidupan kami. Roh Kudus yang menyelidiki hati kami. Mari kita katakan, selidikilah hatiku, ubah hatiku. Haleluya. Selidiki aku dan ubah hati kami semua. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan dari awal, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau Maha tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Tak pernah habis kasih-Mu, selalu baru rahmat-Mu setiap Akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. aku lihat Kebaikanmu kebaikan-Mu yang dan tak pernah habis bagi kami, bagi keluarga kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami. Kami akan berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. haleluya. Kami bersyukur
Kau curahkan Roh Kudus sehingga kami mempunyai kekuatan, kemampuan untuk mengerti akan kehendak-Mu, melakukan, menyampaikan firman Tuhan dengan benar dan setia sampai kami berada bersama-Mu di kerajaan sorga dan menikmati mahkota yang telah Kau janjikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dan demi nama yang berkuasa itu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming. Oke, sebentar aksinya. Boleh kita buka aja langsung. Kita hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11. Ya. Yang dapat katakan amin. Boleh dibaca? Ya. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Yefta ialah Gilead. 2. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan Israel. 5. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. 6. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. 7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? 8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. 9. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. 10. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya, sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Haleluya. Tema kita hari ini, anak perempuan sundal menjadi kepala atau panglima Israel. Saudara dikasih Yesus, ini bangsa Israel, jika mereka tetap taat dan setia kepada Yahweh atau Bapa pencipta langit dan bumi, maka mereka terus mengalami kemenangan. Jika mereka beralih tidak setia menjadi orang yang tidak taat, maka mereka kalah dalam segala peperangan. Begitu saja kata kuncinya, setia, taat, menang. Membangkang, melawan, memberontak, kalah. Nah, di tanah Gilead, ya, terletak di sisi sebelah Sungai Yordan, ya, dan sekarang namanya bagiannya ada Yordania. Sudah kasih Yesus. Lahirlah seorang yang bernama Yefta dari perempuan sundal. Apa arti perempuan sundal? Apakah perempuan tidak pakai sandal? Tidak. Perempuan sundal adalah perempuan yang kelakuannya buruk. Perempuan yang menjual dirinya. Itulah perempuan sundal. Bayangkan, dia bisa menghasilkan seorang yang namanya anak yang namanya Yefta. Yefta ini hidup di tengah-tengah keluarganya, hidup di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi beberapa banyak orang akan mengucilkannya, menjengkalinya, menghinanya dan
menuduhnya, engkau anak wanita Sunda. Apakah ini menjadi sebuah beban pada Yefta? Pasti. Apakah Yefta mau terus jatuh dan selalu di lumpur hinaan tersebut? Belum tentu. Karena dia memilih bahwasanya dia adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Itu dulu poin pertamanya. Dia mengerti identitasnya. Bahwasanya saya adalah pahlawan yang gagah dan berani. Katakan dalam hatinya, bersama Yesus saya menjadi pahlawan yang gagah berani. Bang. Yefta tidak mau terus terkungkung di dalam hinaan, di dalam cap yang jelek tersebut. Sebagai anak yang terlahir dari perempuan Sunda. Bapaknya yang melakukan itu. Anaknya yang juga ikut menanggung beban moral. Tetapi Yefta tidak mau terus menjadi orang-orang yang tidak berguna seperti pandangan orang-orang yang sekelilingnya. Tapi Yefta menyatakan identitas saya adalah sebagai pahlawan yang gagah dan berani. Nah, Bapak Yefta di Gilead ini melahirkan banyak lagi anak dari seorang perempuan yang berbeda. Lahir. Singkat cerita, bertumbuh besar, yang dilahirkan dari ibu yang berbeda, mereka mengusir Yefta. Apa katanya? Engkau anak perempuan Sunda. Engkau tidak memiliki ahli waris. Kau tidak memiliki hak di tanah Gilead ini. Kau tidak memiliki hak atas semua harta pusaka yang ditinggalkan bapak kita. Pergi. Apa yang dilakukan Yefta? Dia mengalah. Ini poin kedua, dia berani mengalah. Sabar. Sementara dia punya kemampuan untuk berperang. Bisa saja dibantainya. Begitu banyak bukan? Di pengadilan negeri sana. Kakak perempuan menuntut adik laki-laki menuntut kakak perempuan. Perang secara hukum. Nah, tetapi Yefta tidak memilih itu. Karena dia sadar dia adalah seorang pahlawan yang sejati. Seperti tulis di Amsal. Orang yang bisa mengatasi emosinya, orang yang sabar adalah melebihi dari pahlawan yang mengalahkan satu kota. Amsal mengatakan itu. Dia bergerak, meninggalkan keluarganya. Dia lebih memilih pergi dengan damai daripada memerangi saudaranya. Dia lebih memilih meninggalkan semua harta pusaka bapaknya yang seharusnya menjadi bagiannya daripada harus berperang dengan saudaranya. Secara hukum, adat budaya pun Yefta sebenarnya masih memiliki hak atas ahli waris ataupun semua harta yang dimiliki bapaknya, sebagian harta bapaknya. Secara hukum negara juga yang berlaku di Republik Indonesia. Karena dia satu bapak lain ibu. Tetap juga punya hak secara undang-undang. Tapi Yefta lebih memilih mengalah. Saya mengambil, dia lebih mengalah, sabar dan bergerak, melangkah. Meskipun satu contoh yang tidak baik, Yefta bergabung dengan, coba ayat yang ketiga, 4. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Petualang-petualang yang merampok. Berarti agak ada kemiripan dengan Daud. Daud di keluarganya tidak diakui, ya. Lalu juga dia punya kisah kejadian terhadap dirinya. Dia pergi ke gua dan bertemu dengan para perampok di sana. Ada 400 orang dan menjadi anak buahnya. Mirip-mirip kisah Yefta sama Daud. Ada miripnya. Nah,
Tetapi yang mau kita lihat di sini apa yang terjadi? Israel diserang, mau diserang. Israel mulai goncang. Karena ketika tidak mereka taat, maka mereka akan diserang dan mengalami kekalahan. Mereka mulai heboh. Apa yang terjadi? Yuk baca yang keempat sekali lagi. 5. 4. 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. 5. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Saudara kasih Yesus, kita coba baca tadi dan mendengar, ada yang namanya Bani Amon. Bani Amon ini sebenarnya nenek moyangnya atau kakek leluhurnya adalah Lot. Lot adalah keponakan Abraham. Berarti mereka masih bersaudara kalau ditarik dari akar sisilah leluhurnya. Lot memiliki putri sulung. Lot memiliki putri yang paling kecil. Lahirlah yang namanya Bani Amon dari hasil persetubuhan Lot dengan putrinya. Bayangkan. Sudah terjadi incest. Tapi inilah dia yang terjadi. Bani Amon lahir dari putri Lot. Kakek leluhurnya Lot. Sedangkan yang dari kakak paling besar bersetubuh juga dengan Lot. Lahirlah Moab. Saudara Yesus, bayangkan. Karena pada saat itu putri dan sulung dan putri bungsunya merasa tidak ada lagi yang bisa membuahi kita. Bayangkan. Lebih baik kita membuat bapak kita mabuk, kasih anggur. Malam ini aku akan tidur bersamanya, kata kakak yang paling besar. Besok dibuat lagi si Lot mabuk dengan anggur, bersetubuh dengan adik paling kecil. Lahirlah Moab dan Bani Amon. Bani Amon ini sudah menggelisahkan bangsa Israel. Mereka sudah mengepung dan siap menyerang Israel yang berada di tanah Gilead. Sekarang disebut negara Yordania. Mereka gelisah. Mereka mengambil keputusan untuk memanggil Yefta. Kenapa dipanggil Yefta? Karena di ayat pertama tadi Yefta adalah pahlawan yang gagah berani. Dia punya skill, kemampuan untuk berperang. Tidak digunakan untuk memerangi saudaranya. Tidak digunakan untuk membantai saudara yang mengusirnya. Coba pikirkan, apakah kita bisa belajar seperti Yefta? Orang yang mengusir kita, menyakiti kita, lalu kita ampuni, lalu kita tolong. Mereka datang meminta tolong kepada Yefta. Yuk lanjut. 6. Kata mereka kepada Yefta, Musik boleh ke depan. mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. 7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? 8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. 9. Ya. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. 10. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkara yang itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Poin yang ketiga, Yefta pemberani dan menaruh semua harapannya ke dalam
tangan Tuhan. Dia membawa semua perkaranya ke hadapan Tuhan. Saya yakin kenapa dia bisa mengampuni. Karena dia selalu membawa perkaranya ke dalam tangan Tuhan. Diletakkannya semua. Ya, diletakkannya semua ke dalam tangan Tuhan. Inilah kunci kemenangan Yefta dan beserta pasukannya. Ini juga menjadi kunci keberhasilan kita ketika kita menaruh semua perkara kita ke dalam tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dia tidak pernah terlambat menolong. Dia tidak pernah terlambat memberkati, memulihkan, melepaskan dari keterikatan yang jahat dalam hidup kita. Begitu juga dengan Yefta beserta orang-orang yang dipimpinnya. Tuhan tolong. Sungguhnya Israel ini terlalu banyak musuhnya, dikepung, ya. Boleh cek apa Pak? Tampilkan petanya. Dia sudah dikepung di tengah-tengah musuhnya. Jadi sekarang juga kita lihat kan, Hamas beserta Fatah sudah mulai buat tanda tangan MOU di Cina. Kita nggak tahu apa isinya. Yang kita tahu Hamas dan Fatah dulu tidak pernah bersama. Kalau Fatah memimpin, Hamas menjadi oposisi. Kalau Hamas memimpin, Fatah menjadi oposisi. Ini mereka sedang bersama ketika sudah ada kematian pemimpin Hamas. Dikepung oleh Yaman, Libanon. Banyak negara-negara yang besar sedang mengintip kekalahan Israel. Baik zaman dulu maupun sampai zaman sekarang. Tapi kembali lagi, kata kuncinya mereka menang oleh karena mereka taat dan menaruh semua perkaranya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih Yesus. Haleluya. Boleh tutup matanya. Kemanakah kami dapat pergi? Menjauhi rohmu ya Tuhan. Ya Rabatash Karabata. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Kami memerlukanmu ya Roh Kudus. Kami terus memerlukanmu ya Tuhan. Ya Batash Karabata. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh yang kau pikirkan tentangku. Tak kesal lagi bagiku. Sungguh indah. Identitas kami dalammu Kristus Yesus, yaitu
pakai kami menjadi pahlawan-pahlawan yang baru mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Ya Bapa, Kau dekat terus tambahkan dalam hidup kami ya Roh Kudus. bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia. Dan berharga sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Pengorbananmu bagi kami. bagi Kami hidup juga sampai pada hari ini oleh karena kasih. lalu dalam Biar kami terus untuk menjadi orang yang lebih sabar, mengampuni, dan terus bersemangat melayani pekerjaan Tuhan yang percayakan pada kami. Melayani Engkau dalam roh dan kebenaran. Maka kami akan menikmati kemenangan. Kau akan mengangkat kami menjadi kepala, bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, naik terus, tidak pernah turun. Ya Bapa, haleluya. Kita katakan dengan sepenuh hati kita, Yesus. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Bapa surga pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Kita akan berdoa untuk persembahan isi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhanlah yang mengangkat kami tinggi.
Tuhanlah yang membuat kami berharga. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus kami bersyukur atas semua yang Kau berikan dalam hidup kami ini. Tuhan, kami mau belajar. Untuk kami juga Tuhan ikut serta Tuhan. Kami berbagi bagi sesama kami Tuhan dalam pelayanan misi kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan juga Tuhan melimpahkan rahmat-Nya. Bagi yang dapat memberi, Tuhan memberkati berlimpah. Agar juga dapat menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi negeriku. Satukan hati dan berdoa oleh iman kepada diriku. Ku punya visi bangsa ini, ku punya mimpi negeriku. Satukan hati dan berdoa oleh iman kepada diriku. Hidup berlalu menyembahmu, sekalilah anakku Allah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa negeri ini. Hidup berlalu menyembahmu, sekalilah anakku Allah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa negeri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita. Hidup berlalu menyembahmu, sekalilah anakku Allah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Katakan sekali lagi. Hidup berlalu menyembahmu, sekalilah anakku Allah Tuhan. Pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah bangsa dan negeri kami. Tepuk tangan buat Yesus kita. Haleluya. Mari kita bersatu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas keamanan yang kondusif, yang terkendali, yang Kau berikan pada kami baik di Kota Medan maupun di bangsa Indonesia ini. Terima kasih ada roh takut Tuhan ada di kehidupan kami dan bahkan pemimpin dari daerah sampai desa sampai ke ibu kota Tuhan, dan bahkan legislatif, edukatif, dan eksekutif memiliki program-program yang rakyat. Terima kasih Yesus, Engkau menyediakan masa depan yang penuh harapan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya jika Engkau bekerja maka kami akan berhasil, dan Engkau akan mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor, naik terus tidak pernah turun. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Arahkanlah pandangan-Mu dan bukalah hati-Mu. Kasih dari Bapa di surga dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus dan bahkan kuat kuasa Roh Kudus
anugerahnya, damainya, sukacitanya ada di kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Di